السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan kita sampai pada ayat yang ke-33 dari surat An-Nisa. Qala ta'ala wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladhina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Kata Allah, wa likullin, dan pada masing-masingnya kami jadikan mawali mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mawali adalah alladzina yatawallawnahu atau yatawallahum, yang saling memberikan wala. Wala itu pembelaan, pertolongan, dukungan, itu makna wala. Artinya masing-masing kami jadikan dari mereka walaknya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat dekat. Walladzina 'aqadat aymanukum, dan juga orang-orang yang terikat dengan perjanjian-perjanjian, dengan sumpah-sumpah. Fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka, tentunya bagian dari wala. Kemarin kita bahas al-wala'u liman a'taq. Apa makna wala? Nah, sudah dibahas kemarin. Ini pembelaan, dukungan, pertolongan, ikatan untuk saling bantu-membantu. Itu adalah wala. Barakallahu fikum. Maka seorang budak tentunya walaknya kepada pemiliknya, dan kalau dimerdekakan, walaknya tetap kepada yang membebaskannya. Apakah pemiliknya yang membebaskan
atau ternyata dibeli orang lain kemudian dimerdekakan, maka walaknya liman a'taq. Di sini Allah katakan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kata Syekh Sa'di, ay walikullin minan nasi ja'alna mawaliya, masing-masing dari manusia kami jadikan mawali, ay yatawallawnahu wa yatawallahum bitta'azzuzi wal nusrati wal muawanati 'ala al-umur. Makna wala artinya membelanya, menolongnya, mendukungnya. Ta'azzuz adalah dengan mendukung, wan nusrah pertolongan, wal muawanah bantuan atas segala perkara. Artinya barakallahu fikum di sini hak kekerabatan. Hak kekerabatan artinya kalau itu adalah kerabat dekat maka dia ahak, dia lebih berhak untuk kamu dukung, kamu bantu, kamu bela. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naw'an akhar, jenis lain lagi dari mawali. Jenis lain dari mawali yang saling memberikan pembelaan. Siapa itu? Walladzina 'aqadat aymanukum, yang diikat dengan aiman. Jam'u yamin, sumpah-sumpah perjanjian. Ay halaftumuhum, yakni mereka-mereka yang kalian mengadakan perjanjian damai dengan mereka atau mengadakan halaf atau tahaluf. Mungkin pernah dengar kalau dikatakan fulan, dikatakan halif bani fulan. Kalau dikatakan fulan, halifu bani fulan, jangan dikira bahwa si fulan ini dari suku bani fulan ini, tidak termasuk. Tetapi halif yang pernah ada perjanjian untuk bergabung dua suku. Misalnya Bani Bakr. Maka kalau si fulan dikatakan halif Bani Bakr, ini si fulan bukan dari suku Bani Bakr, tetapi halifuh yang dulu dua suku ini saling bergabung, bersumpah untuk saling membela. Maka ini juga barakallahu fikum hubungan wala. Barakallahu fikum. Dikatakan alladzina halaftumuhum bima aqadtum ma'hum, yang kalian bergabung dengan mereka dan mengadakan perjanjian untuk saling tolong-menolong dengan mereka, aqdal muhalafah, namanya akad muhalafah, saling membela ala nusrati wal musa'adah, untuk saling menolong, saling membantu. Wal ishtiraku fil amwali ghairihi, bahkan kadang bergabung dalam masalah harta bersama-sama dan lainnya. Wa kullu hadza min ni'amillahi ala ibadihi, dan ini menunjukkan kenikmatan-kenikmatan Allah atas hamba-hambanya. Haitsu kanal mawali yata'awanuna bima la yaqdir alaih. Kenikmatan Allah karena mereka bisa saling tolong menolong apa yang mereka tidak mampu secara mufradan, sendirian. Bima la yaqdir alaihi ba'dhum mufrada. Ini pada perkara-perkara yang mereka enggak sanggup kalau sendirian. Maka mereka punya wali-wali. Mereka punya mawali, ada kerabat dekatnya, ada turunannya, ada anak-anaknya. Siapa itu? Pertama, ma tarakal walidani wal aqrabun. Apa yang ditinggalkan atau apa yang diturunkan oleh bapak, ibu dan kerabat-kerabat. Hada yashmul sa'iril aqarib. Ini mencakup semua kerabat. Usulun
al-usul wal furu' wal hawashi. Usul ke atas, bapak-bapaknya, saudaranya bapak dan seterusnya. Ke bawah furu', anak, cucu, cicit, canggah, utek-utek siwur dan seterusnya. Dan hawashi, kanan kirinya, saudara, kakaknya, adiknya dan semuanya. Ini barakallahu fikum usul, furu', hawashi. Hawashi afwan. Qala, dikatakan fa'atuhum nasibahum, maka berikan pada mereka hak-hak mereka. Berikan pada mereka hak-hak mereka. Tentunya hakul wala. Tentunya hakul wala. Fa'atuhum nasibahum ay atul mawali nasibahum alladhi yajibul qiyam bihi minan nusrah. Yani berikan pada maula-maula tadi nasib mereka, bagian mereka yang memang wajib ditegakkan untuk mereka, minan nusrati wal muawanah, yaitu pemberian pertolongan, bantuan, wal musa'adah ala ghairi ma'siyatillah, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal miras lil aqaribil adnain minal mawali, sedangkan miras adalah untuk kerabat yang di bawahnya atau yang dekat minal mawali, dengan mawali tersebut. Berarti warisan adalah untuk yang lebih adna, yang lebih dekat. Barakallahu fikum. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu menyaksikan. Ay muttali'a, yakni Allah Subhanahu wa taala melihat. Ala kulli syai', atas segala sesuatu Allah melihat. Allah memerhatikan bi ilmihi, dengan ilmunya, li jami'il umur, terhadap segala perkara. Wa basaruhu li harakati ibadih, dan juga pandangannya selalu melihat gerakan-gerakan para hamba. Wa sam'uhu li jami'i aswatih, dan pendengarannya pada seluruh suara-suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar segala suara-suara termasuk suara hati. Dan Allah Maha melihat segala gerakan-gerakan para hamba dan mendengar segala suara-suara mereka. Qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki merupakan qawwam, pemimpin yang mengatur para wanita. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah berikan dari fadilah sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang Allah berikan, Allah lebihkan dari harta mereka. Fas-salihatu, maka para wanita-wanita yang saleh adalah qanitat, wanita-wanita yang selalu taat. Hafizatun lil ghaib, yang selalu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah berikan penjagaan padanya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ay qawwamuna 'alayhinna bi'ilzamihinna bihuquqillahi ta'ala. Makna qawwamun, kata Syekh Sa'di, adalah merekalah kaum laki-laki yang mengilzam, memerintahkan
menyuruh agar mereka menegakkan hak-hak Allah pada mereka. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk salat dan teruslah sabar di atasnya. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan qawamun. Qawam yakni yang menyuruh, yang memerintah, yang mengatur agar mereka menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Minal muhafadhati ala faraidihi wa kaffihinna minal mafasid. Agar mereka menjaga kewajiban-kewajibannya dan agar mereka terjaga, ditahan dari apa-apa yang merupakan kerusakan-kerusakan. Siapa yang memerintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban? Laki-laki. Siapa yang mencegah mereka dari kerusakan-kerusakan? Laki-laki. Ketika wanita-wanita belum menikah, maka laki-laki tersebut adalah bapak-bapak mereka. Kalau sudah menikah, maka laki-laki yang dimaksud adalah suami-suami mereka. Sehingga selalu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Barakallahu fikum. Mereka yang mengatur, mereka yang menegakkan perintah-perintah, dan merekalah yang mencegah para wanita dari kejelekan-kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka kaum laki-laki dengan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk ar-rijal alaihim yalzimuhunna bidzalik. Laki-lakilah yang mengilzam mereka, mengharuskan mereka agar berpegang dengan itu semua. Wa qawwamuna 'alaihinna aidan, dan qawamun juga bermakna bahwa dialah yang bertanggung jawab terhadap para wanita tadi. Bertanggung jawab yakni bil infaqi 'alaihinna wal kiswah wal masakin, yakni maskan. Mereka kaum laki-laki juga yang memberikan makan, minum, pakaian dan tempat untuk para wanita. Ketika mereka belum menikah, bapak-bapaknya bertanggung jawab, memberikan makan mereka, memberikan pakaian mereka, memberikan tempat untuk mereka. Ketika sudah menikah, maka suami-suami mereka bertanggung jawab untuk memberikan makan mereka, minum mereka, pakaian mereka, dan juga tempat-tempat untuk mereka. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء. Sehingga barakallahu fikum, makna qawwam tidak hanya memerintah. Qawwam tidak hanya memerintah, tetapi bertanggung jawab terhadap mereka, para wanita tersebut. Bertanggung jawab agar mereka menegakkan kewajiban-kewajibannya. Berarti memerintah dengan perintah-perintah. Bertanggung jawab agar mereka jangan jatuh kepada perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang merupakan mafasid, yang akan merusak. Berarti mereka juga yang mencegah, melarang, jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti itu. Bertanggung jawab juga terhadap keperluan, kebutuhan, hajat-hajat mereka. Berarti yang memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, dan memberi tempat. Ini semua terkandung dalam makna qawwam. Maka kalau hanya perintah-perintah saja tetapi tidak memberikan tanggung jawabnya untuk menghidupi mereka, timpang jadinya. Timpang. Dia bisa perintah, dia bisa menyuruh, dia Masya Allah diktator, ternyata tidak bertanggung jawab terhadap urusan kehidupan mereka. Mereka memiliki hajat-hajat. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Mereka butuh tempat tinggal. Mereka
membutuhkan penjagaan, mereka membutuhkan perlindungan, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan perhatian. Ini semua barakallahu fikum juga tanggung jawab yang terkandung dalam makna qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti perhatikan kesehatannya juga. Nah, seorang bapak akan menanyakan pada wanita-wanita yang merupakan anak-anaknya, kenapa kamu kok pucat? Ada apa gerangan? Sepertinya engkau demikian, engkau demikian. Ayo kita ke dokter. Suami juga demikian kepada istrinya. Ada apa denganmu? Sepertinya engkau sakit. Sepertinya engkau pucat. Ayo kita ke dokter. Kita periksa. Ada apa denganmu? Barangkali sakit ini, sakit itu. Dibelikan obatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya belum menemukan kata yang pas untuk menerjemahkan qawwam. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena mengandung itu semua. Karena dialah yang qaimun bi khidmatihi. Kata qawwam dari kata qama yaqumu qiyam. Dan juga makna qawwam dari kata qiyam tadi adalah menegakkan, meluruskan, menjadikan yang tadinya tidak tegak jadi tegak. Yuqawwim. Ikhwan ibn a'azakumullah, menegakkan apanya? Semua tadi. Yang bertanggung jawab atasnya adalah ar-rijal, laki-laki. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara pada kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tsumma dzakara sabab al-mujib liqiyamir rijali 'ala an-nisa'i faqala. Kemudian disebutkan sebab yang menyebabkan kenapa laki-laki kok mendapatkan hakul qiyam 'alan nisa. Hakul qiyam ini menjadi qawwam. Al-mujib liqiyamir rijal 'alan nisa. Mengapa laki-laki diharuskan untuk menegakkan segala sesuatu yang berkait dengan para wanita? Faqala, maka Allah katakan sebabnya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan laki-laki di atas perempuan. Allah memberikan fadl, kelebihan. Memberikan sesuatu fadilah yang lebih pada laki-laki di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Mereka yang menghidupinya, maka mereka pula yang bertanggung jawab atasnya. Mereka yang memberikan penghidupan, mereka yang memberikan ma'isyah, mereka yang memberikan makan minumnya, pakaiannya, sandang pangannya, dan papannya, dan tempat tinggalnya, maka mereka pula yang berhak untuk mengatur mereka, menundukkan mereka untuk tegak dengan hak-hak Allah, menjaga mereka dari yang haram-haram. Berarti karena mereka mengeluarkan nafkah. Infak di sini nafkah. Ai bisababi fadlir rijali 'alan nisa. Berarti dua perkara. Yang pertama, fadlur rijal 'alan nisa wa ifdalihim 'alaihinna, dan apa yang dilebihkan mereka atas para wanita. Fa tafdilur rijal 'alan nisa min wujuh. Apa saja diantaranya kelebihan-kelebihan laki-laki di atas para wanita? Faddalallahu ar-rijal 'alan nisa min wujuh. Allah Subhanahu wa taala melebihkan laki-laki di atas perempuan dari banyak sisi. Al-muta'addidah, yang berbeda-beda. Min kaunil wilayat mukhtassah birrijal. Pertama, pemerintahan, pengaturan, kepemimpinan itu dikhususkan laki-laki. Bolehkah memimpin salat perempuan? Tidak boleh. Bolehkah pemimpin negara perempuan? Tidak boleh. Berarti pemimpin itu selalu laki-laki.
Ma yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Enggak akan baik satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Berarti kelebihan pertama, laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan dan Allah sebutkan merekalah yang memiliki hak dan kepantasan untuk menjadi pemimpin. Wan nubuwah, kenabian juga tidak Allah berikan pada para wanita. Banyak wanita yang salihah, banyak wanita yang mulia, banyak wanita-wanita yang Allah muliakan, bahkan dalam Quran Allah sebutkan Maryam binti Imran alaihi salam, juga istri Fir'aun, Asiyah, dan sekian banyak wanita-wanita yang istimewa. Tetapi mereka bukan nabi. Tidak ada seorang wanita pun yang diangkat menjadi nabi. Berarti kenabian hanya diberikan pada kaum laki-laki. Pertama, kepemimpinan hanya diberikan pada kaum laki-laki. Kedua, kenabian hanya diberikan pada laki-laki. Warisalah, kerasulan juga sama, hanya diberikan pada kaum laki-laki. Tidak ada perempuan sebagai rasul. Waqtisasuhum bikatsir minal ibadat, dan keistimewaan mereka para laki-laki di atas wanita dari sekian banyak ibadah-ibadah khusus. Di antaranya jihad, ibadah yang khusus kaum laki-laki saja. Wal a'yad wal juma', salat-salat Id dan salat-salat Jumat hanya diwajibkan pada kaum laki-laki saja. Wa bima khassahumullah bihi minal aql, dan juga apa yang Allah istimewakan kaum laki-laki di atas wanita, yaitu akalnya. Manusia diberi akal dan perasaan, tetapi laki-laki akalnya di atas perasaannya, sedangkan perempuan justru perasaannya di atas akalnya. Akan terlihat ketika terjadi sesuatu, secara akal itu benar, tetapi secara perasaan kasihan. Siapa kira-kira yang mengatakan duluan jangan kasihan? Perempuan. Karena perasaannya yang ditonjolkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Dan Allah juga membuktikan bahwa laki-laki di atas wanita dalam masalah akal. Di mana? Allah menyatakan syahidaini min rijalikum. Datangkan dua saksi dari kaum laki-laki kalian. Fa'il lam takun rajulain, kalau bukan dua laki-laki, farajulun wa imra'atan. Maka laki-laki satu, kemudian yang laki-laki satunya diganti dua perempuan. Berarti 1:2. Maka tidak perlu tersinggung. Secara umum itulah yang Allah ciptakan. Kekecualian ada saja. Kekecualian artinya ada laki-laki yang ternyata bodoh banget, perempuan justru cerdas banget, ada. Tapi secara keumuman laki-laki di atas wanita. Buktinya Allah katakan dua saksi laki-laki, atau kalau enggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Yang satu tadi diganti dua, 1 berbanding 2. Sehingga Nabi pun menyatakan tentang mereka para wanita, naqisatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang akalnya sudah dijelaskan. Apa kurang agamanya? Kurang agamanya bukankah mereka tidak sholat setiap bulannya sekian hari? Berarti jelas sholatnya kurang, tidak selengkap laki-laki. Karena tiap bulan ada haid, tidak boleh sholat dan tidak diganti. Berarti kurang sholatnya. Demikian pula ketika mereka nifas. Barakallahu fiikum. Maka inilah kekurangan ibadah mereka. Naqisatu dinin wa aqal. Kurang akalnya, kurang agamanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada pembahasan bahwa kekhususan laki-laki
Di antaranya akalnya. Warazanah, dan kelebihan laki-laki juga biasanya tabah. Kalau diuji dengan ujian-ujian yang berat, biasanya laki-laki lebih tabah. Perempuan yang mengeluh. Maka laki-lakilah yang akan menjadi qawwam 'alan nisa. Akan mengatakan pada istrinya atau anak-anak perempuannya, sabar. Sebentar, nanti juga akan ada jalan keluar. Nanti juga akan datang. Demikian. Pertolongan Allah pasti datang. Laki-laki. Umumnya demikian. Wasabr, yang mirip dengan kekokohan dan ketabahan adalah kesabaran. Juga biasanya mereka lebih sabar. Perempuan biasanya kurang sabar. Wal jild, kekokohan, tahan banting, juga kaum laki-laki. Alladzi laisa lin-nisa'i mithluhu, tidak ada pada wanita yang seperti itu. Tidak ada. Kalaupun ada, kurang dari itu. Wa kadzalika khassahum bin nafaqat. Ikhwan ibn a'azzakumullah, laki-laki juga memiliki kelebihan-kelebihan lainnya yang tidak ada pada para wanita. Wa kadzalika khassahum bin nafaqati 'ala zawjat. Yang kedua, kelebihan laki-laki, mereka dikhususkan yang bertanggung jawab terhadap nafkah kaum wanita. yakni terhadap istri-istrinya. Bal wa katsir minan nafaqati yahtassu biha ar-rijal. Bahkan sebagian besar urusan nafaqat itu kaum laki-laki yang bertanggung jawab. Wa yatamayyazuna 'anil nisa, dan mereka lebih istimewa dalam masalah itu. Ada wanita yang bisa mencari maisha sendiri, tetapi umumnya tidak demikian. Umumnya kaum laki-laki yang mereka memberikan maisha, mereka yang bekerja, mereka yang begini dan begitu. Karena lapangan pekerjaan bagi laki-laki lebih banyak, lebih luas daripada perempuan. Perempuan sering-sering keluar rumah tidak boleh. Perempuan buka hijab tidak boleh. Perempuan ikhtilat bercampur dengan laki-laki di luar sana, di pekerjaan tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Susah. Tetapi kaum laki-laki lah yang mampu untuk keluar mencari maisha. Siru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas laki-laki memiliki sekian kelebihan di atas para wanita. Itulah sebabnya Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki itulah yang bertanggung jawab terhadap para wanita, yang memimpin mereka, mengatur mereka dan memberikan penghidupan pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa la'alla hadha sirru qawlihi, dan sepertinya inilah rahasia kenapa Allah katakan dengan kalimat bima anfaqu, dan karena apa yang mereka nafkahkan. Artinya mereka yang mampu untuk mencari nafkah, dan mereka lebih banyak jalan-jalannya, lebih banyak kemampuannya untuk mencari maisha. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa hadful maf'ul liyadulla ala umumin nafaqah, dan disebutkan dengan hadaf maf'ulnya tidak disebut agar lebih umum. Wa yahtassu biha ar-rijal, dan itu khusus bagi kaum laki-laki. Wa yatamayyazuna 'anil nisa, dan berbeda dengan para wanita. Wa bima anfaqu dikatakan ala umumin nafaqah, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, rumahnya, apalagi obat-obatannya, vitaminnya dan sebagainya. Pokoknya anfaq, memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahirnya sudah jelas, nafkah batinnya juga sudah jelas, walhamdulillah. Fa'ulima min hadza,
Kullih an-rajul kalwali wasayyid. Dari sini semua kita tahu bahwasanya laki-laki itu kasayyid atau kalwali limra'atihi, terhadap istrinya, seperti penguasa. Memang penguasa juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Iya, bertanggung jawab. Maka di samping pemerintah itu mengatur, memerintah dan melarang, juga mereka bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka, kesehatan mereka. Maka mereka betul-betul bekerja bagaimana menjaga rakyatnya supaya jangan kena virus corona. Mereka mengatur, mereka membuat satgas, mereka membuat ini, membuat itu, segala macam. Bertanggung jawab. Ingat wahai para pemimpin, wahai para qawam, wahai kaum laki-laki. Qawam maknanya bertanggung jawab. Artinya dia yang memimpin dan mengatur, dia juga yang menjaga mereka, melindungi mereka dan memberikan penghidupan pada mereka. Barakallahu fiikum. Wadifatuha, adapun perempuan di bawahnya sebagai rakyat. Wa hiya indahu 'aniyatun asiratun khadimah, berarti wanita itu di bawah laki-laki seperti asirah, seperti tawanan. Seperti tawanan yang dimiliki. Atau dikatakan dengan setelah asirah khadimah, seperti pelayan laki-laki. Ini ucapan Syekh Sa'di, bukan ucapan saya. Dan ucapan seluruh ulama. Mengapa kalimat khadim? Jangan kalian terbayang itu kayak pembantu rumah tangga, PRT. Bukan. Tetapi khadim bermakna khidmah. Memberikan khidmat kepada suaminya, berkhidmat. Memberikan pelayanan kepada suaminya. Demikian pula sebelum nikah memberikan pelayanan kepada bapaknya, orang tuanya. Wa wadhifatuhu, berarti tugas mereka an yaquma bima star'ahu Allah bihi. Berarti tugas mereka adalah hendaklah mereka berusaha untuk menjaga dan memelihara apa-apa yang merupakan milik suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta suaminya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelahnya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Oleh karena itu dikatakan, wanita yang salehah adalah wanita yang selalu taat kepada Allah dan kemudian pada Rasulnya dan kemudian pada suaminya. Dan hafizatul lil ghaib, dan menjaga dirinya, menjaga harta suaminya ketika tidak ada suaminya. Tugas mereka menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya, menjaga apa yang merupakan milik suaminya, sehingga saling memberi. Kalau rumah tangga suami istri dua-duanya pemimpin, hancur. Rumah tangganya akan hancur kalau dua-duanya pemimpin. Tidak ada yang mau kalah. Dia ngatur, yang ini juga ngatur. Saya tidak mau diatur, saya yang ngatur kamu. Tidak bisa, saya yang ngatur kamu. Baik. Sebaliknya kalau dua-duanya pengen jadi rakyat, saya nggak mau jadi pemimpin, kata suaminya. Kata istrinya, saya nggak mau jadi rakyat. Saya juga nggak mau jadi pemimpin. Saya mau jadi rakyat saja. Jadi gimana? Ya terserah kamu terserah saya. Atau saya terserah kamu. Dianya juga sama. Saya juga terserah kamu. Terus gimana? Nggak ada yang ngatur. Bebas. Yang satu hidup sendiri dengan kemauannya sendiri. Yang ini hidup sendiri dengan kemauan sendiri. Hancur juga. Nggak bisa. Harus ada yang mengatur, ada yang diatur. Negara akan tegak kalau pemimpinnya benar-benar mengatur dengan adil dan rakyatnya taat. Mentaati pemimpinannya dengan baik. Demikian pula rumah tangga akan berjalan dengan baik kalau laki-lakinya sebagai suami memimpin dengan baik
dan istrinya menjadi rakyat yang baik, yang taat, baru akan berjalan. Kalau dua-duanya pemimpin hancur, dua-duanya rakyat gak ada pemimpinnya, kacau, hancur juga. Barakallahu fikum. Salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta